Indonesia tekuk Arab Saudi 2-0 berkat 2 gol Marcelino. Ini respon mengejutkan mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhasil memecundangi timnas Arab Saudi, posisi tim Garuda di Grup C kini terdongkrak ke urutan 3. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut berhasil mendulang 6 poin hasil dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia tertinggal 10 angka dari Jepang yang berada di posisi teratas, dan kalah selisih gol dari Australia di tempat kedua. Sayangnya, kemenangan timnas Indonesia diwarnai kartu merah yang diterima Justin Hubner pada menit ke-89. Hubner diganjar kartu kuning kedua karena coba menghentikan bola pemain Arab Saudi yang hendak melakukan tendangan bebas. Kemenangan perdana timnas Indonesia tersebut pun dikomentari sang mega bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Perlu diketahui, sang penyerang berusia 39 tahun tersebut saat ini bermain di Liga Utama Arab Saudi. Ia melihat timnas Arab Saudi bermain saat menghadapi timnas Indonesia. Ini sangat luar biasa, pertandingan yang seru, kompetisi sepak bola akan semakin menarik, ucap Cristiano Ronaldo. Profil calon penyerang timnas Indonesia, Trisencio Summerville disorot media Malaysia, makan bola. Trisencio menjadi sorotan setelah dirumorkan akan berganti paspor dari Belanda ke Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi penyerang yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis makan bola dalam judul. Kakek Trisencio Summerville berasal dari Indonesia, ia bermain di Premier League tepatnya bersama klub West Ham United, dengan market value mencapai 382,40 miliar, tulis makan bola. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia. Indonesia akan semakin kuat dan mengerikan, lanjut media Malaysia tersebut. Kehadiran Trisencio Summerville, menurut makan bola akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika penyerang Trisencio Summerville yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, tulis makan bola. Jika Trisencio Summerville dinaturalisasi, kemungkinan ia debut akan berbarengan dengan Ula Romeni di bulan Maret mendatang. Profil Trisencio Summerville, pemain West Ham United yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Trisencio Summerville, pemain West Ham United keturunan Indonesia Suriname yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Trisencio Summerville merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela klub Liga Inggris, West Ham United. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, 30 Oktober 2001. Pemain 23 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan kakeknya. Kakek saya adalah orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat orang Indonesia, ya mungkin begitulah, kata Trisencio Summerville dalam sebuah video wawancara dikutip dari Hammers News. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia. Potensi Trisencio Summerville untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Market value Trisencio Summerville sendiri mencapai 382,40 miliar. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Berikut 3 pelatih top Belanda yang bisa dilirik timnas Indonesia usai muncul desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki dari kursi kepelatihan. Desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki tak lepas dari keresahan netizen yang tertuang lewat tagar Stewart di media sosial X, Twitter, pasca timnas Indonesia kalah dari Jepang. Bukan karena kekalahan saja, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tak memasukkan Eleanor Rejders ke skuad juga membuat netizen resah dan menggemakan tagar tersebut. Selain itu, netizen meminta agar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai pengganti STE, mengingat banyaknya pemain naturalisasi asal negeri kincir angin itu di skuad Garuda. Jika merekrut pelatih Belanda,
Setidaknya ada 3 pelatih top yang bisa dilirik untuk menggantikan STY dan cocok untuk timnas Indonesia. Siapa saja mereka? 1. Giovanni van Bronckhorst. Nama pertama yang direkomendasikan netizen adalah Giovanni van Bronckhorst. Ia merupakan legenda timnas Belanda dan merupakan salah satu keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Bukan hanya statusnya sebagai keturunan Indonesia dan legenda timnas Belanda, Van Bronckhorst direkomendasikan karena punya prestasi gemilang sebagai pelatih. Tercatat, pelatih yang kini menukangi Besiktas itu pernah membawa Rangers menjuarai Piala Skotlandia, lolos ke final Liga Eropa, dan membawa Feyenoord juara Eredivisie. 2. Frank de Boer. Tak hanya Van Bronckhorst, ada nama legenda timnas Belanda lainnya, yakni Frank de Boer, yang bisa dilirik. Pasalnya saat ini dirinya tengah menganggur. Dalam karir kepelatihannya, Frank de Boer pernah melatih Ajax, Inter Milan, Crystal Palace, dan juga timnas Belanda. Di Ajax, ia pernah juara Eredivisie sebanyak 4 kali berturut-turut. Tak hanya punya rekam jejak apik dan prestasi mumpuni, Frank de Boer juga bukan nama asing bagi Erick Thohir, mengingat keduanya pernah bekerja sama di Inter Milan meski dalam waktu singkat. 3. Mark van Bommel. Ex-penggawa Bayern Munchen dan AC Milan, Mark van Bommel, juga bisa dilirik dan dipertimbangkan karena saat ini tengah menganggur. Pelatih berusia 47 tahun itu tengah menganggur usai dilengsarkan dari Royal Antwerp pasca membawa klub Belgia itu meraih 3 gelar domestik di musim 2022-2023 dan 2023-2024. Secara permainan, pelatih berlisensi UEFA Pro ini dikenal mengedepankan permainan menyerang dengan formasi 4-3-3 serta 4-2-3-1 yang dirasa cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Menurut kalian siapa nih pelatih yang cocok menggantikan Shin Tae-yong, jika benar dia out? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Timnas Indonesia sedang fokus memperbaiki performa lini depan mereka, setelah penampilan yang kurang optimal di laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong memiliki sedikit pilihan untuk meningkatkan sektor ini, namun Ketua PSSI, Erick Thohir, mendukung rencana Shin Tae-yong untuk mencari bomber keturunan yang bisa dinaturalisasi. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube stasiun televisi, Erick Thohir menyatakan bahwa pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan, dan Rafael Struijk harus tetap diperhatikan. Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga performa mereka yang sedang dalam tren baik. Hoki, Sananta, Dimas, dan Struijk harus dijaga, karena antara pemain diaspora dan lokal, kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sedang mencari pemain dari luar negeri yang bersedia bergabung dengan timnas. Namun, Erick Thohir juga menekankan pentingnya memanfaatkan bakat-bakat yang ada di Indonesia, terutama para pemain yang bermain di Beri Liga 1 Indonesia musim ini. Pelatih Shin Tae-yong sendiri sudah mengungkapkan kapan misi perburuan bomber keturunan akan dimulai. Saat ini, Erick Thohir sudah menyuruh orang kepercayaannya mencari striker keturunan. Dalam upaya untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci. Timnas Indonesia berharap dapat menemukan kombinasi terbaik antara pemain diaspora dan pemain lokal untuk mencapai kesuksesan di kompetisi internasional. Dengan dukungan dari Erick Thohir dan upaya Shin Tae-yong dalam melihat dan mengembangkan bakat-bakat yang ada, harapan untuk memperbaiki performa lini depan timnas Indonesia semakin meningkat. Sebagai negara dengan potensi sepak bola yang besar, Indonesia memiliki banyak talenta yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, timnas Indonesia berharap dapat bersaing dengan baik di Piala Dunia 2026 dan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Adanya orang kepercayaan Erick Thohir nampaknya langsung menemukan hasil yang sangat apik. Ketum PSSI, Erick Thohir menyebut sudah menemukan sosok yang ia inginkan untuk ujung tombak timnas Indonesia. Oh ya, saya sudah mengirim orang kepercayaan untuk mencarinya, dia sedang mencari striker keturunan, kata Erick. Alhamdulillah kita sudah melihat sendiri. Siapa yang akan datang? Lanjutnya. Tunggu saja kabar selanjutnya, semoga semua berjalan dengan lancar, tegas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kenzo Goodmin sudah dihubungi PSSI. Akankah segera datang ke Indonesia dan jalani proses naturalisasi? Penyerang Derby County Liga 1 Inggris, Kenzo Goodmin mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan media Inggris saat mewawancarai penyerang 22 tahun usai menjalani sesi latihan bersama klubnya. Ya, nenek saya lahir di Indonesia, saya memiliki garis keturunan Suriname, Belanda dan Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan orang di PSSI, ucapnya. Ini tentu sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Kenzo mengutip dari media Football Primer.
Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang PSSI, Kenzo mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Kenzo didampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada mereka dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia, saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Kenzo Goutmin juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Hanya saja, Kenzo mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, mungkin akhir musim saya bisa mengambil keputusan, tegas Kenzo Goutmin. Efek Kevin Dix, timnas Indonesia disinyalir akan dapat amunisi baru dari pemain keturunan, siapa gerangan? Timnas Indonesia Senior kabarnya akan ketambahan pemain keturunan usai kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di bulan November ini. Informasi ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram Football Indonesia A, seperti dikutip dari Bola Times. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa PSSI memberikan kode bahwa beberapa pemain keturunan sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langsung dari Arya Sinulinga, menyatakan bahwa beberapa pemain sedang dalam proses pendekatan. Namun, ia hanya memberikan sedikit keterangan mengenai siapa pemain yang dimaksud. Arya Sinulinga pastikan pemain keturunan untuk timnas Indonesia Senior bertambah usai pertandingan bulan November ini, tulis akun tersebut. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan untuk menambah pemain keturunan datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. STY minta tambahan pemain keturunan, ditambah narasi akun tersebut. Arya Sinulinga pun memberikan sedikit keterangan mengenai ciri-ciri pemain yang dimaksud. Menurut Pak Arya, pemain tersebut bermain reguler di klubnya yang berada di Liga Top Eropa. Pemain tersebut bermain di posisi penyerang, tegas Football Indonesia A. Jadi mari kita tunggu, siapakah pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia selanjutnya. Media Jepang akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda. Media asal Jepang, Natho Sport mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya Kevin Dix di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Jepang tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix dipastikan sudah bisa bermain saat menghadapi Jepang. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Natho hanya bisa kagum. Sebab media Jepang itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia tersedia sekarang, ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan Natho Sport. Kemungkinan Kevin Dix bisa menjalani debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lanjut Natho. Kevin Dix bermain sebagai bek tengah untuk FC Copenhagen, sebuah tim di Liga Denmark, lahir pada 1996 dan berusia 28 tahun, ditegas keterangan Natho. Jadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, media Vietnam jagokan timnas Indonesia menang atas Jepang dan lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Dantri berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa menang atas Jepang dan tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Menurut Dantri, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat dan ditakuti. Menurut Dantri, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dan ditakuti dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Maes Hilgers, Jay Itzes dan lain-lain menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Kevin Dix pun kini menjadi nama baru yang siap debut menghadapi Jepang. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai bahwa timnas Indonesia bisa bersaing bahkan mengalahkan timnas Jepang. Saya pikir timnas Indonesia mampu menahan imbang, bahkan mengalahkan Jepang saat berjumpa di Stadion Gelora Bung Karno, tulis Dantri. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil melawan Jepang nanti.
Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu timnas Indonesia mengalahkan Jepang dan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan Dantri. Ketiga faktor itu dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, ditambah keterangan media Vietnam tersebut. Satu fans wanita timnas Indonesia yang sangat beruntung yang dapat berfoto bersama dengan para pemain timnas Indonesia. Wanita yang punya akun media sosial Klinopile 11 tersebut amat bahagia bisa berfoto bersama dengan pemain timnas, dan bukan hanya dengan pemain timnas tapi dengan pasangan pemain timnas Nathan dan Sandy Walsh. Mari kita simak bersama videonya sampai akhir. Miliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Miliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathans, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kehadiran Miliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Jepang kembali kehilangan pemain andalannya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia di Jakarta. Sebelumnya Jepang kehilangan striker Ayase Ueda yang mengalami cedera. Kini giliran Shogo Taniguchi yang disebut media-media Jepang mengalami cedera tendon Achilles. Dilansir dari Nikkei Sports, Taniguchi cedera dalam laga terakhir Sint-Truiden di Liga Belgia. Ia cedera saat Sint-Truiden melawan klub Sandy Walsh, KV Mechelen. Kepastian cederanya Taniguchi disampaikan langsung pelatih Sint-Truiden setelah pertandingan. Disebutkan pemain 33 tahun ini mengalami cedera cukup parah. Secara khusus saya dedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi yang mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah, kata Felice Mazzu. Dalam 4 laga terakhir Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Taniguchi selalu jadi pilihan utama Hajime Moriyasu. Posisinya tak tergantikan. Karena itu, absennya Taniguchi disebut media-media Jepang sebagai sebuah pukulan bagi Jepang. Namun, masih ada bek-bek tangguh samurai biru lainnya yang siap menggantikan.
Pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat. Dalam laga ini Jepang diunggulkan. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan catatan 3 poin dari 4 laga. Kevin Dix resmi menjadi WNI. Pemain FC Copenhagen itu langsung menyapa dan membuat janji ke Presiden Prabowo Subianto. Kevin Dix bersama Estella Rachel Loupatis dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu sudah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat. Ketiganya resmi menjadi WNI. Dalam video yang dibagikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kevin Dix langsung memberikan kata-katanya. Ia menyapa Presiden Prabowo dan berjanji akan mengerahkan segalanya untuk Indonesia. Halo Bapak Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix menjadi WNI usai punya garis keturunan dari Indonesia. Ibunya, Natasja Bakarbesi, berasal dari Maluku. Pemain berposisi back itu tinggal mengurus administrasi kepindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia. Jika rampung, Kevin Dix bisa dimainkan saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pekan depan. Update terbaru proses naturalisasi Mauro Zilstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zilstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya, Zilstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke belakang, Zilstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSI. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan Timnas Indonesia. Tak hanya untuk Timnas senior, usianya yang masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di Timnas U20 dan Timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zilstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela Timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zilstra bisa menguntungkan buat Timnas Indonesia. Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024/25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zilstra sendiri dari data Transfermarkt sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun